Halo sahabat RTV, tahu nggak sih kalau GPIB Sion Jakarta yang berada di Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Barat ini ternyata sudah berumur 325 tahun. Dan gereja ini merupakan salah satu gereja tertua di Indonesia, bahkan di Asia juga loh. GPIB Sion Jakarta dulunya bernama Portugis Butenkirk atau Gereja Portugis. Mulai dibangun pada 19 Oktober 1693 dan diresmikan pada 23 Oktober 1695, Gereja Sion tetap kokoh berdiri hingga saat ini. Gereja ini mempunyai pondasi yang tangguh karena ditopang 10.000 kayu dolken bulat sebagai fondasi bangunan. Gereja Sion dengan total luas 6.275 meter persegi ini mampu menampung hingga 1.000 jemaat. Di depan gereja terdapat lonceng tua yang tingginya hampir 10 meter. Saat ini, Gereja Sion termasuk dalam bangunan cagar budaya golongan A yang dilindungi. Nah, saat masuk ke dalam gereja, terlihat interior gereja yang masih sangat dipertahankan keasliannya. Misalnya saja, altar yang terbuat dari kayu jati berbentuk mahkota raja dan mimbar berbentuk cawan. Selain altar dan mimbar, ada lagi nih yang menarik dari Gereja Sion ini, yaitu orgel atau organ pipa yang juga sudah berusia ratusan tahun. Dari perangkat kecil yang ada di bagian depan organ tertulis berdiri sejak 1 Agustus 1860 dan dibangun oleh E.F. Richmans, pembuat organ gereja perkotaan. Organ ini sendiri merupakan pemberian putri dari pendeta John Maurits Moore. Menurut sejarah, organ ini merupakan pindahan dari gereja kota yang kemudian hancur karena serangga pada konstruksi kayunya. Organ ini kemudian dipindahkan ke Gereja Sion dan diperbesar dengan penambahan menara pedal, yaitu 2 menara pipa berukuran panjang yang merupakan pipa-pipa pedal di kiri dan kanan bagian depan. Organ Sion ini beroperasi dengan sistem pneumatik, sistem yang kerap digunakan di dunia pembuatan organ pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Sistem ini menggunakan tabung-tabung timah untuk menghubungkan tuts dan pedal dengan katup yang mengendalikan aliran angin ke organ pipa. Kalau pipanya ini sendiri kita dulu saya pernah lihat tahun 80-an dia semacam pakai karton ya, yang pipa yang gede. Terus yang pipa yang kecil-kecil itu terbuat ada 3 bahan. Satu dari bahan timah, aluminium sama kuningan. Saya dengar gitu kalau makanya dia tiga macam bahan. Karena kalau bahan satu macam, kalau timah doang dia melembung. Dia udah ratusan tahun, pipa pun nggak melembung. Karena ada ketebalannya 3 macam. Organ Sion juga memiliki ornamen-ornamen sangat khas yang membuatnya menjadi unik dan relatif langka di Indonesia. Patung-patung malaikat kecil di bagian depan serta ornamen megah ala barok menambah keindahan dan keagungan pada organ ini. Organ Sion juga satu-satunya organ barok di Indonesia yang masih beroperasi. Organ barok itu karena dia barok jadi desainnya menonjolkan keindahan. Itu beda dari luarnya, kemudian dari suaranya memang ada keindahan tersendiri sih menurut saya ya, karena khas gitu kalau menurut saya sebagai pemusik manis lah. Organ Sion ini jenisnya termasuk yang langka di Indonesia bahkan dunia. Maksudnya langka itu sistem pembunyiannya sedikit yang seperti ini. Pengoperasian organ Sion saat ini dibantu oleh motor listrik yang penggunaannya disesuaikan untuk memutar roda. Roda yang terputar akan membuat sistem mekanik pada bilik udara bekerja untuk memasukkan udara ke dalam bilik udara dan pipa-pipa. Sebelum adanya motor listrik, roda diputar dengan tangan sehingga setidaknya membutuhkan 2 orang untuk mengoperasikan organ pipa ini, yaitu untuk memutar roda dan memainkan organ ini. Untuk perawatan organ pipa ini sendiri membutuhkan teknisi khusus jika ada kerusakan. Dari masalah perawatan, seumpamanya suaranya kurang bagus atau kurang normal, si pemain itu ada laporan ke pihak pengelola gereja. Baru dari pengelola gereja cari yang untuk renovasi khusus, bukan orang sembarangan. Kita dengar kemarin dari orang arsitektur dari Belanda, cuman dia punya anak buah di Semarang.
perawatan khusus sih nggak ada ya, cuman kemungkinan dari abad ke abad perawatan khusus nggak ada, cuman kalau kita kelihatan keropos kita paling dioles sama obat rayap aja. Tasu mengatakan ada beberapa bagian dari organ pipa yang diganti karena kondisinya yang sudah tidak mungkin diperbaiki. Cuman yang diganti pipa orgal itu yang bawahnya sekarang pakai peralon. Dulunya dia pakai semacam kayak karton, pas dibuka kayak semprong keropos. Cuman kalau zaman abad ke-21 dia lebar, diperkecil abad ke-21 besar-besaran. Tapi yang satu sekarang dari sampai sekarang pun belum ada perubahan, belum ada geser-geser. Itu dari kayunya, dari bahan-bahannya itu masih asli ori. Cara alat musiknya berarti kita harus ada koordinasi dua tangan, kemudian kaki dua-duanya harus bisa bermain, kemudian mata tentu ya untuk melihat partitur. Kemudian karena tugas utama kita salah satunya untuk mengiringi umat di ibadah, berarti harus koordinasi dengan suara umat juga, kemudian dengan keadaan di bawah misal. Itu sih yang menjadi, saya kira bukan hambatan tapi tantangan ya ketika menjadi organis. Pipa itu terkenal sebagai alat musik yang unik, maksudnya misal ada organ sion di sini, itu akan berbeda dengan organ lain. Maka menjadi tantangan untuk pemainnya untuk mempelajari karakteristik dari organ tersebut dan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan. Organ pipa ini sendiri memiliki keyboard 49 tuts per tingkat atau manual, pedal 25 tuts dan ratusan pipa. Di atas keyboard terdapat 19 register yaitu 19 set suara yang bisa dikombinasikan, di mana satu set suara dapat mengatur kurang lebih 25 hingga 49 pipa sesuai jumlah tuts di keyboard atau pedal. Sedangkan di bawah keyboard ada yang namanya piston yang jika dihidupkan maka dapat memakai beberapa set suara sekaligus. Ya, Sobat RTV, orgel pipa yang sudah berusia 160 tahun ini ternyata masih berdiri kokoh dan tentunya mengeluarkan alunan suara yang sangat indah yang menambah suasana syahdu saat ibadah dilakukan. Dan tentunya semoga orgel pipa ini dapat terus berdiri kokoh dan mengeluarkan alunan suara yang indah dan tentunya selalu mengiringi ibadah di saat perayaan ataupun perayaan lainnya. Dari Jakarta, Felicia dan Rifan Alfidian, RTV.